Salam jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita membaca di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, apa yang memotivasi orang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah karena sudah tradisi atau mungkin juga sungkan jikalau tidak memberikan persembahan? Apalagi ketika kantong kolektor itu diedarkan depan kita dan juga ketika pendeta itu mengumumkan di atas mimbar. Yang kedua, apakah karena ketika kita memberikan persembahan ada konsep tabur tuai di kepala kita, sehingga kita berpikir ketika kita memberikan persembahan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Wah, saudara, jikalau hal ini dilakukan, itu sama saja seperti kita sedang menyogok Tuhan. Nah, semua ini, motivasi ini, konsep ini adalah salah. Lalu bagaimanakah konsep persembahan Kristen sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Nah, saudara, hal yang paling penting yang menjadi dasar ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan adalah kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dari kisah persembahan janda miskin ini, kita belajar prinsip apa saja dalam memberi persembahan. Katakan bahwa Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Mengapa? Adalah karena janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang di dalam peti persembahan. Loh, kok bisa ya? Dikatakan lebih banyak daripada yang lain. Perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi daripada kelimpahannya, tetapi janda ini memberi daripada kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, saya bisa mengatakan bahwa janda miskin ini punya pemahaman atau prinsip hidup bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Nah, saudara, selain itu janda miskin ini juga dengan berani memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan karena didorong oleh kasih yang tulus kepada Tuhan. Di dalam hatinya yang terdalam terwujud daripada persembahan dia memberikannya sungguh-sungguh dari kedalaman hatinya. Saudara, kasih yang tulus harusnya juga terwujud di dalam sebuah perbuatan yang nyata. Jadi sebagai orang Kristen saat ini kita memberi dengan 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah berilah dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Prinsip yang kedua adalah berikanlah dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Hal ini tidak sekedar berbicara soal jumlah yang kita berikan sih, tetapi jangan juga berarti bahwa kita berlindung dengan kata kasih yang tulus tanpa menekankan soal jumlah. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan sekedarnya atau ala kadarnya. Saudara, Tuhan itu tahu sebenarnya isi hati kita. Saudara, saat kita memberikan persembahan, mungkin ada beberapa orang juga merasa harus seperti mengorbankan uangnya. Saudara, jikalau ini yang dirasakan, maka apa yang dirasakan orang ini tidaklah seberapa jikalau dibandingkan dengan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Yesus telah berkorban nyawa di atas kayu salib, memberikan anugerah kepada manusia, memberikan yang terbaik kepada manusia, sehingga kita boleh menghidupi anugerah Tuhan sekarang ini, bahkan sampai nanti ketika kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mulai sekarang milikilah sikap hati yang benar di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Akan berlalu, berkala firman-Mu